Makanya bagi orang-orang tertentu, bangsa yang utuh dan bulat ini harus mulai dipisah satu yang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Diharapkan apa? Hilangnya persatuan kebangsaan. Makanya jangan heran. Karena apa? Karena akan mengambil nation state atau negara bangsa. Kalau negara bangsanya ini mau diambil, maka runtuhkan dulu akar persatuan. Tapi di tangan para kiai, agama ini, sekali lagi ulama ini, karena ulama itu pewaris Nabi, dan ulama tahu persis. Ulama itu tahu bahwa ketika diwarisi agama ini di dunia untuk siapa? Agar orang selamat kembali kepada Allah. Ulama manapun tujuannya cuma satu itu, mengajarkan pelajaran dari Rasul agar orang yang tadinya dari akhirat ini kembali lagi kepada Allah dengan selamat, dengan husnul khotimah. Tapi kan selamat itu melewati dunia. Dunia itu dari kun itu dari kana itu wa akhwatuha, kana dan temannya. Maka agama ketika dipakai manusia, agama pun temannya banyak. Contoh kiai mengajarkan sholat, nggak ada kiai kok nggak ngajarkan sholat. Tapi harus diingat ketika sholat itu diajarkan, pada saat yang sama sholat harus diajarkan nutup aurat. Ketika ajaran nutup aurat, berarti ajarannya harus terkait dengan urusan kain. Ketika terkait urusan kain, ini urusannya pabrik kain, perusahaan besar pabrik kain. Maka kiai harus berhubungan dengan pabrik kain. Ditinggalkan pabrik kain, santrinya nggak bisa sholat dengan sempurna karena nggak punya tutup aurat. Ketika kiai mengajarkan sholat, pasti mengajarkan toharo. Toharo itu urusannya air itu urusannya sanyo sama pipa. Kiai ngajarkan sholat, tapi sanyo sama pipa diurus sama mas pion. Dunia bikin masjid ini adalah pertemuan antara pasir sama batu yang mempertemukan pabrik semen. Maka kiai ketika bangun masjid berurusan dengan pabrik semen. Kiai masih bisa ngajarkan sholat tapi nggak bisa mikir pabrik semen. Nah yo, terus apakah sholat itu independen? Nggak bisa. Sholat itu berdiri atas berdirinya yang lain. Haji bisa diajarkan, mau kiai itu tugasnya ngajarin agama. Tapi ketika ngajarin haji, kiai hanya berhenti sampai pada syarat rukun. Wajibnya haji, rukunnya haji. Tapi kalau sudah urusan berangkat ke Mekah, itu urusannya Boeing sama Airbus. Yang urus Boeing orang Yahudi, yang urus Airbus orang Yahudi. Makanya kiai jarang berteriak, hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, mati semua, kita pergi haji renang. Loh, makanya jernih para kiai itu. Loh, agama ketika di dunia dia bertemu dengan yang lain. Kita hidup ini pakai makan saja doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Kenapa bukan mutakallim wahdah? Kenapa mutakallim al ghair? Karena urusan makanan itu urusan bersama yang lain. Yang masak siapa, yang bikin cobek siapa, yang bikin bumbu siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang bikin garam siapa. Orang Majalengka nggak punya garam, yang punya garam orang Indramayu dan Cirebon. Sementara kita nggak pernah ngecek ke sana. Waktu bikin garam, jangan-jangan kencing ditambah garam. Makanya dalam bahasa Jawa, uyah itu dekat sekali dengan uyo. Ya. Loh, nggak bisa. Nah itu loh makanya kiai-kiai ini
Terlalu mikir, tidak ada sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Makanya apa? Ya Kiai tenang. Mari kita jaga kebersamaan. Bagaimana merawat bangsa yang sudah disatukan dengan konsep ro'iyah, ulama dengan agamanya, merawat kebangsaan. Dengan cara apa? Membangun kebersamaan, doa ini. Ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan. Doa, terserah sampean mau doa apa. Wong hajatnya berbeda-beda, tapi di tangan para ulama untuk menjaga kebangsaan, untuk menjaga kebersamaan, yang doa cukup satu orang. Yang lain amin. Kalau kepanjangan amin. Kiainya pasti paham langsung walhamdulillahi rabbil alamin. Loh, kalau sudah seperti itu, ternyata semua pengen ikut berdoa. Di tangan para ulama, ketika semua pengen berdoa, diajarkan mari doa bersama. Semakin banyak yang ikut. Masjid mana ini? Masjid Maja nggak muat, diajak ke alun-alun Majalengka, namanya berubah menjadi Istighosah Kubro. Kalau sudah seperti itu, angkot laku, mobil truk laku, ngangkut penumpang. Sampai di sana bakul bakso ikut, bakul aromanis ikut, semua penjual terlibat dalam doa kepada Allah. Semakin banyak yang berdoa. Akhirnya apa? Roda ekonomi berputar, kebersamaan terjadi. Solawat terjadi, sendirian juga nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sendirian nggak apa-apa. Tapi di tangan para ulama menjadi kebersamaan. Jamaah sholawat tiap kampung, tiap RT, ibu-ibu dengan gayanya yang berbeda-beda. Ada yang dengan gaya murni seperti sholawat Arab. Marhaban ya nurul aini, marhaban. Ada yang begitu, ada yang masih model Yaman. Wassalamun mustamirun. Itu sudah model Arab. Ada yang masih model lokal, dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Duhai senangnya pengantin baru. Ada yang berusaha dengan lagu Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Es lilin mah ini terjadi. Ada yang orang Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar ada. Sendiri-sendiri, maulidan, makan bersama, ayam laku, kue laku. Lama-lama semua pencinta Rasul bersatu, pengen ikut sholawat. Akhirnya semua diajak ke alun-alun Majalengka. Ada istilah gede, Majalengka bersolawat. Wah, akhirnya inilah ulama ngerawat kebersamaan itu begitu caranya. Kenapa? Biar nggak jebol. Akhirnya berangkat ke alun-alun. Kalau sudah sampai di sana, truk laku, motor jalan, pom hidup, bakso laku, ini pedagang slayer laku, pedagang spanduk laku, cetak foto laku, bahkan gagang pancing laku. Gagang pancing laku. Kalau sudah Habib Syekh yang didatangkan, laku semua kain putih. Ya nana, son laku, semuanya laku. Kalau yang didatangkan dari Jawa, mafia sholawat, kain hitam laku semua.
segala yang ada dalam hidupmu. Laku semua, roda ekonomi berputar, pencinta-pencinta Rasul penuh ketenangan, bersolawat menjaga bangsa dan negara. Ini caranya ulama. Jadi sampean pikir ulama itu gawe-gawe begitu itu. Enggak. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan terhadap yang diwarisi dan yang mewarisi terjadi hubungan batin luar biasa semenjak hidup sampai mati. Akhirnya ketika meninggal khol. Kalau sudah khol, roda ekonomi berputar. Tapi karena gurunya Kiai Maman itu ada di Jombang, Kiai Maman ngumpulkan orang, ngajak ziarah ke Jombang. Akhirnya bis pariwisata laku. Loh. Laku semua bis pariwisata. Setelah itu ziarah ke makam Mbah Hashim di sana, bahkan ke makam Mbah Khalil, muter menyambut tamunya Kiai Maman. Tukang bakso laku, bakul tasbih laku, bakul nasi laku, ojek laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Ini luar biasa. Coba perputaran di situ, dan di makam-makam itu ada kerukunan yang luar biasa. Kalau kiainya masih muda, zikirnya keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, kiai yang tua datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, datang rombongan lagi. Ila kadroti nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ini rombongan pertama nggak akan olok-olok kiai, yang fasih kiai nggak ada. Rombongan ini belum selesai datang, ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kono aunana lillah hazanallah bifadlillah. Nggak ribut. Tiba-tiba satu orang masuk, nggak ada rombongan, tengok ternyata bawa megapun kecil. Rombongan dari Maja ditunggu di bis, ya nggak ribet. Rukun bersama, betapa luar biasa. Ini dirasakan. Makanya negara ya ini harus tahu. Pertanyaan paling mendasar, kenapa? Ketika aktivitas ribuan tahun, sholawatan ribuan tahun, yasinan ribuan tahun dijalankan oleh para ulama, tapi ketika negara mengatakan karena COVID stop, apakah ada perlawanan dari para ulama? Tidak ada. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa sholawatan yang sudah puluhan tahun dijalankan, tapi ketika para ulama diperintah oleh negara, kiai stop, berhenti. Kiai vaksin. Saya pertama kali divaksin tunggoni presiden, ditunggui sama Presiden Jokowi saya vaksin karena beliau tahu saya takut suntik. Ditunggui dan berdarah gara-gara trauma saya kalau suntik itu. Waktu kecil belum ada listrik, demam disuntik. Nah dokternya itu kan pakai teplok itu. Nah tik saya itu takut lihat itu. Akhirnya lihat ke tembok sebelah sana. Ternyata begitu dapat bayang-bayang lampu, jarumnya lebih besar. Menjadi itu saya takut. Vaksin. Nggak ada ulama-ulama terus kami nggak takut corona, nggak ada. Yang lain masih kami nggak takut corona ciptaan Allah. Kiai cuman batin, iya mas, corona ciptaan Allah. Jangan takut corona, takutlah kepada Allah. Tapi Allah itu bikin harimau sama singa. Nggak usah takut harimau dan singa karena itu ciptaan Allah. Coba tidurlah samping harimau sama singa. Pagi-pagi di mood sudah sampai.